Sesuai dengan profesi saya sebagai guru IPA di SMP Negeri 2 Jamblang, Kabupaten Cirebon, maka materi yang saya sajikan dalam video pembelajaran ini adalah materi ilmu pengetahuan alam kelas 7. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran dalam video ini memberikan manfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bab 1. Objek IPA dan pengamatannya. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang penyelidikan IPA, objek yang dipelajari dalam IPA, manfaat mempelajari IPA, pengukuran, besaran, satuan, dan sistem internasional. Penyelidikan ilmiah IPA. Pernahkah kalian memperhatikan teman sebangkumu, misalnya mengamati tinggi badan, warna kulit, bentuk hidung, bentuk mata, serta massa tubuhnya? Tanpa kalian sadari bahwa semua kegiatan yang sudah kalian lakukan disebut penyelidikan ilmiah IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain 1. Pengamatan. Menggunakan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. 2. Membuat inferensi. Merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. 3. Mengomunikasikan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Data hasil pengamatan dibedakan menjadi 2. 1. Data kualitatif. 2. Data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan tidak dalam bentuk angka. Contoh, misalnya kalian mengamati perubahan warna daun pada tanaman yang diberi perlakuan pemberian pupuk dengan konsentrasi yang berbeda, maka data yang diperoleh adalah warna daun. 2. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Contoh, misalnya kalian mengamati pertambahan tinggi tanaman yang diberi perlakuan pemberian pupuk dengan konsentrasi yang berbeda, maka data yang diperoleh adalah pertambahan tinggi tanaman dalam bentuk angka. Manfaat mempelajari IPA. 1. Meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? 2. Memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? 3. Menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air yang bersih dari air yang keruh. 4. Berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya, meliputi objek yang berukuran kecil atau renik seperti bakteri, virus, atom, serta objek yang berukuran besar meliputi hewan dan tumbuhan serta jagat raya. Istilah-istilah penting. Pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Satuan. Satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Sistem internasional. Sistem internasional adalah sistem satuan atau besaran yang paling umum digunakan. Misalnya, ketika kalian mengukur panjang lengan baju, didapatkan panjang lengan baju sama dengan 60 cm. Panjang di sini disebut sebagai besaran, 60 disebut sebagai nilai besaran, cm disebut sebagai satuan. Besaran. Besaran dikelompokkan menjadi 2. 1. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. 2. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok ada 7. 1. Panjang, satuan internasional meter, lambang satuan M. 2. Massa, satuan internasional kilogram, lambang satuan kg. 3. Waktu, satuan internasional second, lambang satuan S. 4. Suhu, satuan internasional Kelvin, lambang satuan K. 5. Kuat arus, satuan internasional ampere, lambang satuan A. 6. Intensitas cahaya, satuan internasional kandela, lambang satuan CD. 7. Jumlah zat, satuan internasional mol, lambang satuan mol. Contoh beberapa besaran turunan. 1. Luas. 2. Kecepatan. 3. Percepatan. 4. Gaya. 5. Tekanan. 6. Usaha. Dan 7. Massa jenis.
Besaran pokok dan alat ukurnya. Besaran panjang dapat diukur dengan menggunakan mistar, rollmeter, jangka sorong, mikrometer skrup. Besaran massa dapat diukur dengan menggunakan timbangan digital, timbangan dacin, timbangan gantung, timbangan duduk, dan neraca. Besaran waktu dapat diukur dengan menggunakan arloji, jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, jam matahari. Besaran suhu dapat diukur dengan menggunakan termometer merkuri atau termometer digital. Besaran kuat arus dapat diukur dengan menggunakan ampermeter analog, voltmeter analog, galvanometer analog. Besaran intensitas cahaya dapat diukur dengan menggunakan luxmeter. Besaran jumlah zat dapat diukur dengan menggunakan TDS atau total density. Besaran turunan dan satuan dalam SI. 1. Besaran turunan luas. Untuk benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya, di mana luas sama dengan panjang dikali lebar, di mana satuan panjang adalah M dikali satuan luas adalah M, maka didapatkan satuan luas adalah meter persegi. 2. Besaran turunan volume. Untuk volume benda cair, misalnya kamu mempunyai dua wadah, yakni ember besar dan ember kecil. Jika dipergunakan untuk menampung air, ember besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Hal tersebut terkait dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi, biasanya disebut volume. Jika volume suatu benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan dengan benda lain yang volumenya lebih kecil. Menghitung volume benda cair dapat dilakukan dengan menggunakan gelas ukur. Untuk volume benda padat beraturan. Volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya balok, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tinggi, kemudian mengalihkannya. Jika kamu mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok menggunakan satuan cm, maka volume balok yang diperoleh dalam satuan cm kubik. Jika panjang, lebar, dan tinggi diukur dalam satuan meter, maka volume yang diperoleh satuannya meter kubik. Untuk volume benda padat tidak beraturan. Menghitung volume benda padat tidak beraturan, contohnya menghitung volume batu. Ambil gelas ukur, kemudian diisi air sebanyak 50 ml. Dalam hal ini disebut sebagai V1. Kemudian masukkan batu ke dalam gelas ukur tersebut. Setelah dimasukkan batu, volume air pada gelas ukur tersebut menjadi 75 ml. Dalam hal ini disebut V2. Maka volume batu adalah V2 dikurangi V1 sama dengan 75 dikurangi 50 sama dengan 25 ml. 3. Besaran turunan konsentrasi larutan. Misalnya, kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan itu. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif, yaitu hasil indera pengecap, salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan dengan lambang K. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Pada contoh larutan tersebut, konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula atau zat pelarut dibagi volume air atau zat pelarut, di mana K sama dengan massa zat pelarut dibagi volume pelarut. Memecahkan masalah. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Langkah-langkah memecahkan masalah. Apa yang diketahui dari masalah di atas, yaitu massa zat terlarut sama dengan 20 gram dan volume zat pelarut sama dengan 2 liter. Apa masalahnya? Yaitu menentukan konsentrasi larutan. Bagaimana strategi yang digunakan? Yaitu kita menggunakan persamaan penentuan konsentrasi, di mana K sama dengan massa zat pelarut dibagi volume zat pelarut sama dengan 20 gram dibagi 2 liter sama dengan 10 gram per liter. 4. Besaran turunan laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan, kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal, diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu, di mana pertambahan tinggi sama dengan 60 dikurangi 20
cm dibagi selang waktu sama dengan 10 hari. Maka dihasilkan laju pertumbuhan sama dengan 4 cm per hari. Satuan pengukuran. Satuan pengukuran ada dua, satu satuan baku, dua satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar dan menggunakan alat ukur yang seragam sehingga menghasilkan hasil yang sama meski pengukuran dilakukan berulang. Contohnya meter, kilogram, dan second. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan secara ilmiah, digunakan secara tradisional atau berdasarkan kebiasaan saja. Contoh, jengkal, depa, dan hasta. Sistem internasional atau lebih umum disingkat dengan istilah SI. Sistem Satuan Internasional atau SI adalah bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. 7 satuan dasar sistem internasional antara lain: detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan kandela. Demikian video pembelajaran tentang materi bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Semoga bermanfaat. Tiada hari tanpa belajar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.